Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang alat spektrofotometer UV vis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dita Rahmat Hidayat dengan akhiran 6082. Saya Selvia Kurniawati dengan NIM akhir 081. Saya John Clarissa dengan NIM akhir 083. Di sini pengertian dari spektrofotometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya oleh suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Alat ini penting dalam analisis kimia untuk pengukuran kualitatif dan kuantitatif, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun di industri. Ini merupakan gambar dari alat spektrofotometer UVPS yang kami presentasikan. Ini merupakan tampak depannya, dan ini juga merupakan tampak belakangnya. Cara kerja spektrofotometri UVPS atau ultraviolet visible adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur serapan cahaya oleh suatu senyawa dalam rentang panjang gelombang ultraviolet, yaitu sekitar 190 hingga 400 nanometer, dan visible dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Prinsip dasarnya adalah interaksi antara cahaya dengan sampel, di mana molekul sampel menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu menyebabkan transisi elektronik. Prinsip kerjanya itu berdasarkan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya oleh suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan larutan tersebut. Ini merupakan rumus yang digunakan, dan untuk ini cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa ke monokromator pada spektrofotometer. Dan filter cahaya pada fotometer kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap atau diabsorbansi dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor, kemudian detektor ini akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Kemudian ada komponen utamanya. Yang pertama ada sumber cahaya atau light source. Itu ada lampu deuterium atau D2 untuk daerah ultraviolet 190 sampai 400 nanometer. Kemudian ada lampu tungsten atau wolfram atau halogen untuk daerah visible 400 sampai 800 nanometer. Kemudian ada lampu xenon yang dapat digunakan untuk seluruh rentang UV vis. Kemudian yang kedua ada monokromator, yaitu berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau satu panjang gelombang. Kemudian menggunakan prisma atau kisi difraksi untuk mendispersikan cahaya. Dan juga slit atau celah mengontrol lebar cahaya yang masuk. Yang ketiga ada kuvet atau tempat sampel. Terbuat dari kuarsa untuk UV atau gelas atau plastik untuk visible. Kemudian untuk ketebalannya standar yaitu 1 cm. Kemudian yang keempat ada detektor, yaitu fungsinya untuk mengubah sinar yang diteruskan jadi sinyal listrik. Kemudian yang kelima ada sistem pembacaan atau readout system, yaitu menampilkan hasil dalam bentuk absorbansi, persente, konsentrasi, atau grafik spektrum. Untuk cara operasional alat, yang pertama yaitu menyolokkan alat ke sumber arus listrik, kemudian menekan tombol on yang berada pada belakang alat. Selanjutnya, memanaskan alat selama 20 menit agar alat bekerja secara optimal dan pembacaan stabil.
kemudian menggeser tombol pengukuran UV jika ingin mengukur di daerah UV, atau ke mode pengukuran visible jika ingin mengukur di daerah visible. Selanjutnya yaitu mengatur panjang gelombang, kemudian menekan tombol fans sampai indikator mode pengukuran berada di trans, kemudian membuka ruang kuvet atau cell holder dan masukkan kuvet yang berwarna hitam dan tutup kembali. Setelah itu, menekan tombol zero pada alat, kemudian tunggu beberapa saat sampai nilai trans pada display yaitu 0,00. Selanjutnya yaitu mengganti kuvet hitam dengan kuvet yang berisi oleh belangko. Kemudian tekan tombol blank pada alat. Di situ kita memperhatikan nilai trans pada tampilan 100 dan absorbansi pada tampilan 0,000. Kemudian mengganti belangko tadi dengan standar atau sampel yang akan diukur. Selanjutnya menutup ruang kuvet dan tunggu sampai pembacaan stabil. Dan juga mencatat hasil yang terbaca. Itu tanpa menekan tombol apapun, hasil akan keluar dengan sendirinya. Kemudian mengulangi langkah yang sama untuk pengukuran yang lainnya. Jika sudah selesai, mematikan alat dengan cara menekan tombol off di belakang alat. Selanjutnya ada prosedur analisis. Yang pertama itu persiapan alat, nyalakan spektrofotometer dan membiarkan pemanasan selama 15 hingga 20 menit agar lampu stabil. Kemudian memilih metode absorbance atau absorbansi. Eh, Pilih panjang gelombang spesifik sesuai zat yang akan dianalisis. Misalnya 280 nanometer untuk protein, 510 nanometer untuk permanganat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu persiapan sampel dan standar. Siapkan larutan standar jika analisis kuantitatif, buat beberapa konsentrasi, misalnya 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan seterusnya. Siapkan larutan sampel yang akan diuji. Gunakan pelarut yang sama untuk semua larutan. Yang ketiga, ada kalibrasi atau belangko. Isi kuvet dengan larutan belangko, biasanya pelarut murni. Membersihkan dinding luar kuvet dengan tisu bebas serat. Masukkan kuvet ke dalam ruang sampel atau pastikan posisi benar dan jernih. Kemudian menekan tombol zero atau blank untuk menyetel nol absorbansi. Yang keempat yaitu pengukuran standar dan sampel. Ganti belangko dengan larutan standar, ukur absorbansi pada panjang gelombang yang dipilih, kemudian mencatat nilai absorbansi untuk setiap konsentrasi standar, buat kurva kalibrasi atau absorbansi versus konsentrasi. Kemudian ukur absorbansi larutan sampel. Dan gunakan kurva kalibrasi atau rumus regresi linier jika tersedia untuk menentukan konsentrasi zat dalam sampel. Eh, Rumusnya ya, persamaan garis rek yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana Y adalah absorbansi sampel, M adalah gradien garis atau slope, C intercept, dan X adalah konsentrasi zat yang dicari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.